Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu untuk pembacaan doa. Baik Bu, untuk semuanya siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik, silahkan dilanjutkan tadarusnya. Silahkan yang akan mengaji itu. Ini lagi. Ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini ada Neti, Hadir Bu. Messi Debiola, Hadir Bu. Najwa, Hadir Bu. Helma, Hadir Bu. Nadila. Hadir Bu. Dia berarti ada semua ya Nanda. Hadir Bu. Oke, siapa ketua kelasnya? Bantu Saya, ibu Bu. untuk menghapus papannya. Ya Bu. Makasih ya Nanda. Ya Bu. Baik, silahkan rapikan tempat duduknya. Kalau ada sampah silahkan diambil terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Bisa kita mulai pembelajaran kita pada hari ini? Bisa Bu. Gimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, Ibu sehat gimana ya. Bu? Alhamdulillah juga sehat. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di materi SKI kelas 10. Jadi Ananda, materi SKI ini sangat penting bagi kita. Apa manfaat yang kita dapat dari pembelajaran SKI? Kita Nah, silakan Messi. Bisa mengambil ibrahnya Bu. Ya benar, bisa mengambil ibrohnya. Ada lagi? saya Bu Hmm. mau menambah ilmu pengetahuan kita Bu. Ya benar. Jadi materi SKI ini sangat penting ya Ananda. SKI sejarah kebudayaan Islam. Jadi kita di sini mempelajari sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana Islam bagaimana Arab sebelum Islam, bagaimana keadaan Madinah sebelum Islam. Jadi pembelajaran SKI ini sangat penting ya Ananda. Jadi Ibu harapkan Ananda agar bersungguh-sungguh di dalam pembelajaran. Oke, karena sekarang adalah pembelajaran pertama, Ibu akan membagikan materi kepada Ananda terlebih dahulu. Untuk minggu depan, Ibu akan ini ada bahan ajar. Nanti Kosma silahkan dikopi dan diberikan kepada anggota temannya, dan silahkan cari materi untuk minggu depan ya. Iya Bu. Oke, kita masuk pembelajaran pertama yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, peradaban bangsa Arab sebelum Islam ini ada 2 poin, yaitu bagaimana peribadatan
Nah, jadi di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama bagaimana peribadatan masyarakat Arab Quraisy sebelum Islam. Yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di sini Bu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kita yang sekarang yang pertama akan membahas tentang sistem peribadatan. Kalau seandainya ada waktu nanti kita lanjutkan kondisi sosial. Tapi sekarang kita fokus dulu ke peribadatan masyarakat Arab Quraisy sebelum Islam. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu bisa mengetahui bagaimana sistem peribadatan masyarakat Arab Quraisy sebelum Islam, yaitu apa agama yang dianut, kepercayaan masyarakat Quraisy sebelum Islam, dan tahayul. Jadi anak-anak ibu bisa, tujuan akhir dari pembelajaran ini anak-anak ibu bisa mengetahui bagaimana sistem peribadatannya, apa agama yang dianut, kepercayaannya seperti apa, dan tahayul. Oke. Di sini ibu memiliki video, bentar ya. Ya, Bu. Silahkan dibaca-baca dulu materinya ya Nanda. Ya, Bu. Yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab Islam. Oke, silahkan disimpan dulu bukunya, nanti dilanjutkan membacanya. Sekarang perhatikan video ya. Ya, Bu. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya nanti. Agama sebelum agama Islam yang ada di Arab, agama apa aja ya? Nah, ternyata di Arab awalnya menganut agama tauhid. Nah, agama tauhid itu adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama tauhid itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya, yaitu Siti Hajar.
Nah, saya dipahami Nanda atau perlu diulangi lagi? Ulangi Bu. Oke, ulangi ya. Silahkan disimak ya. Nanti dicatat poin-poin pentingnya ya. Masyarakat Islam. Nah, ada yang tahu nggak agama sebelum agama Islam yang ada di Arab? Agama apa aja ya? Nah, ternyata di Arab awalnya menganut agama tauhid. Nah, agama tauhid itu adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama tauhid itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya, yaitu Siti Hajar. Nah, ibu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar diturunkan lagi kepada Ismail yang sebagai anaknya. Nah, setelah Nabi Ibrahim wafat, mulailah ada pindah kebudayaan. Awalnya perpindahan agama Islam ini atau agama ini berasal dari adanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dari suku Khuza'ah. Ingat ya, siapa namanya? Amr bin Luhai. Dari suku mana? Dari suku Khuza'ah. Nah, pada saat itu Amr bin Luhai pergi ke Syam atau Syria. Tapi ini pada musim panas ya. Nah, ternyata Amr bin Luhai melihat orang-orang di sana menyembah patung, dan Amr bin Luhai mempraktikkannya di negeri Mekah, yaitu di negeri Arab. Dan Amr bin Luhai membawa patung yang bernama Hubal. Selain itu ada patung Lata dan Uzza. Dan yang terakhir adalah Manat, yang pemimpinnya yaitu Hubal. Keempat patung ini atau berhala ini kemudian bertambah banyak menjadi 360 patung yang berada di kisaran Mekah. Nah, patung-patung ini adalah sebagai alat untuk perantara mendekatkan pada Tuhan menurut mereka ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang mereka menyimpang? Nah, alasan menyimpangnya yang pertama adalah butuh sosok Tuhan yang bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua, mengagungkan leluhur atau nenek moyang mereka. Dan yang ketiga adalah takut menghadapi kekuatan alam, sehingga mereka mencari kekuatan di luar Tuhan. Nah, begitulah alasan mereka menyimpang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh sosok, mengagungkan leluhur, dan takut menghadapi kekuatan alam. Terus, apa ada selain patung yang mereka sembah? Oh, ternyata ada. Selain berhala, ada juga yang bangsa Arab dulu pernah sembah. Yang pertama adalah matahari. Matahari sembah. Yang kedua, malaikat. Dan yang ketiga, jin. Yang keempat, yaitu bintang-bintang. Selanjutnya yaitu agama Nasrani atau Kristen. Dan yang terakhir, agama Yahudi. Nah, alasannya kalau malaikat itu dianggap sebagai putra-putri Tuhan, sedangkan jin ada tempat tinggalnya jin yang disebut Darohim. Nah, kenapa menganggap bintang lebih mempunyai kekuatan? Ya, ini diberi kekuasaan untuk mengatur alam raya. Nah, sedangkan Nasrani atau Kristen pada abad ke-4 Masehi di Arab dibantu kerajaan Romawi dan Habsyi, tempat ibadahnya yaitu gereja. Sedangkan Yahudi sudah ada pada 1491 sebelum Masehi, dibawa oleh umat Nabi Musa alaihissalam, dan tempat ibadahnya adalah sinagoga. Nah, begitulah macam-macam yang disembah orang Arab sebelum masuk Islam. Oke. Bisa dipahami ya Nanda? Bisa Bu. Udah catat poin-poin pentingnya? Sudah, Bu. Oke.
lanjutkan ya. Nah, jadi dari apa yang Anda tonton tadi, apa yang pertama kita mesti dulu kepada agama yang dianut oleh masyarakat Arab Quraisy sebelum Islam. Apa agama yang dianutnya? Silakan. Silakan, Messi. Agama yang dibawa dari Nabi Ibrahim ya Bu, yaitu agama Tauhid. Ibrahim. Apa agama yang dibawanya? Agama Tauhid. Nah, jadi agama yang dibawa Nabi Ibrahim ini, agama yang dianut oleh masyarakat Arab Quraisy sebelum Islam itu adalah agama tauhid atau agama tentang ketuhanan, atau disebut juga dengan agama apa? Saya Bu. Ya, silakan ya. Hanifiyah Bu. Ya, benar, Hanifiyah. Apa itu Hanifiyah, Ananda? Saya Bu. Ya, silakan. Yaitu agama yang artinya benar dan lurus Bu. Ya. Benar dan lurus. Nah, jadi agama yang dianut masyarakat Arab Quraisy sebelum datangnya Islam itu adalah agama Hanifiyah. Nah, agama Hanifiyah ini dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh anaknya Ismail. Ya, jadi agama Hanifiyah ini adalah agama yang benar dan lurus. Bu. Oke, nah setelah masuknya beberapa kebudayaan ke dalam masyarakat Arab Quraisy pada saat itu, sehingga kebudayaan masyarakat Quraisy yang awalnya menganut agama tauhid itu berubah. Ada yang bertambah, ada yang berkurang, sehingga tidak semuanya lagi yang menganut agama yang lurus ini gitu kan. Nah, siapa yang membawa agama atau yang membawa patung yang disembah oleh masyarakat Quraisy? Ya, silakan Messi. Ammar bin Lu'ais Bu, Al-Khuzai. Ya, Ammar bin Lu'ais Al-Khuzai. berarti tadi memperhatikan video ya. Ya Bu. Nah, jadi agama tauhid ini diganti oleh Amr bin Luhai. Dia membawa patung-patung yang disembah oleh masyarakat Arab. Yang awalnya mereka percaya akan adanya Tuhan, mereka mempercayai bahwa Tuhan itu tauhid, bahwa Tuhan itu satu. Tetapi setelah datangnya Amr bin Luhai ini, dibawalah patung-patung sehingga masyarakat Arab pada waktu itu berubah keyakinan mereka. Banyak yang menyembah patung, ada juga yang menyembah Berhala Bu. ada juga yang menyembah batu, berhala dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini paham Anda? Paham Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu kenapa orang-orang Arab itu dia bisa menyembah berhala atau patung ini? Coba jelaskan kisahnya. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Saya Bu. Ya, silahkan. Si Nia, silahkan. Baiklah Bu, itu yang mana pada masa jahiliyah orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu dan logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Bu. Proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini, Bu. Ya, benar sekali. Bagus ya. Tepuk tangan kita untuk Nia dan Yati ya, Bu. Bu. Nah, jadi awalnya ketika masyarakat Arab itu mereka menyembah berhala, menyembah batu, ada juga yang menyembah patung. Nah, jadi di situ ketika seseorang ingin pergi dari luar kota Mekah, misalnya dia ingin pergi ke Madinah, maka dia harus membawa dulu satu buah batu yang ada di Mekah atau tanah haram tersebut. Jadi mereka bawa. Nah, ketika mereka singgah di suatu tempat, lalu mereka melakukan tawaf di sana, mereka mengelilingi batu tersebut. Sehingga semenjak itulah mereka selalu menyembah batu. Ya. Bu, permisi Bu. Ya, silahkan Messi. Nah, selanjutnya ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silahkan Messi. Baik Bu.
Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, Bu. Pasukan yang dipimpin oleh Ammar bin Lu'ais dari keturunan Khuza'ah ini datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Ammar bin Lu'ai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah yang berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah, Bu. Kemudian dia menyeru kepada penduduk Hijaz atau penduduk Mekah itu untuk menyembah berhala tersebut, Bu. Di samping itu banyak lagi berhala-berhala yang lainnya selain Hubal tadi, seperti Al-Latta, tempatnya di Taif. Menurut Tasyik, Al-Latta ini adalah berhala yang paling tua. Al-Uzza tempatnya di Hijaz, kedudukannya seperti Hubal. Manat di tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yastrib, Bu. Jadi Madinah itu juga menyembah berhala dulu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi di sini sebelum datangnya berhala-berhala ke sana, itu awalnya di sana dikuasai oleh Jurhum. Nah, tapi setelah datangnya Amr bin Luhai, dia berhasil mengalahkan jumhur tersebut, sehingga Amr bin Luhai ini membawa berhala, yang mana berhalanya itu bernama Hubal, Bu. Ya, jadi berhala Hubal itu diletakkan di sisi Ka'bah. Dia berwarna batu akik, berwarna merah gitu. Diletakkan di sisi Ka'bah. Jadi mereka sama-sama mempercayai itu. Mereka menyembah Dan menyeru, Bu. Oh iya, benar sekali. Nah, sampai di sini paham Anda apa agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Paham, Bu. Ya, bisa dilanjutkan ya. Berarti agama yang dianut bisa dipahami? Paham, Bisa, Bu. Bu. Oke. Paham. Selanjutnya kita masuk kepercayaan masyarakat Arab Quraisy sebelum datangnya Islam. Kepercayaan ini apa sih yang diyakini? Apa ya sih yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Ada yang tahu apa saja kepercayaannya? Bu, Ya, silakan Messi. masyarakat di situ menyembah malaikat, Bu. Ya, malaikat. Ada lagi yang lain? Saya, Bu, Ya, ini ada Neti. menyembah jin, ruh, dan hantu, Bu. Jin, ruh, dan hantu. Ada Menyembah lagi? menyembah bintang-bintang, Bu. Bintang-bintang. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu, menyembah berhala, Bu. Berhala. Ya, ada lagi? Agama Yahudi dan Nasrani lagi, Bu. Ya, Yahudi, Nasrani. Yang percaya Tuhan juga, Bu. Ada lagi? Udah, Bu. Nah, jadi apa yang Anda katakan tadi semua benar. Malaikat, jin, ruh, hantu, bintang, berhala. Bahkan ada agama Yahudi dan Nasrani yang mana mereka mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Jadi orang-orang ini harus menyembah kepada mereka. Itulah agama Yahudi dan Nasrani ini. Jadi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka banyak menyembah malaikat, jin, ruh, hantu, bintang-bintang. Bahwa orang-orang ini percaya akan malaikat ini. Kenapa orang ini percaya kepada malaikat? Karena malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, Bu. Ya, benar. Mereka mempercayai malaikat ini karena mereka beranggapan bahwa malaikat itu adalah putra-putri yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi mereka mempercayai malaikat. Yang kedua, mereka juga ada mempercayai bintang-bintang. Kenapa mereka mempercayai bintang-bintang? Karena bintang-bintang itu dianggap sebagai kekuasaan penuh untuk mengatur alam semesta. Ya, benar sekali. Jadi bintang ini dianggap sebagai dia yang memiliki peranan penting, dia yang memiliki kekuasaan penting untuk bisa menguasai alam semesta ini. Maka mereka beranggapan bintang-bintang yang akan mereka percayai. Oke, sampai di sini paham Anda kepercayaan? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Berarti untuk kepercayaan paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjutkan tahayul. Tahayul. Ada yang tahu apa itu tahayul? Kita masuk tahayul. Jadi tahayul itu adalah mempercayai hal-hal yang aneh atau yang tidak masuk akal. Yang mistis tuh, Bu. Iya, yang mistis. Jadi orang-orang Arab sebelum Islam itu mereka percaya kepada hal yang aneh-aneh. Apa saja yang mereka percayai tentang tahayul ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Helma.
Di dalam perut manusia itu tuh ada ular, Bu. Jadi kalau kita lapar itu perasaan itu timbul karena ular itu menggigit usus manusia, Bu. Ya, ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, Nadila. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan, Bu. Cincin atau besi agar untuk menambah kekuatan. Ya, ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, ini ada Niati. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikat rumput kering pada ekor kambing, Bu. Itulah kepercayaannya, Bu. Kenapa tuh, Bu? Oke. Nah, jadi pada zaman sebelum datangnya Islam ini, masyarakat Arab itu dia mempercayai hal-hal yang mistis atau hal-hal yang aneh. Contohnya saja seperti ini, perut manusia itu ada ular katanya. Jadi setiap kita manusia ini ada ular di dalamnya, sehingga ketika kita merasakan lapar, maka ular tersebut memakan apa yang kita makan itu. Makanya di perut manusia itu ada ular. Padahal sebenarnya tidak ya. Kita belajar biologi kan ya? Iya, Bu. Nah, jadi itu ada sistem pencernaan di sana. Jadi tidak ada ular di dalam perut manusia. Tapi inilah kepercayaan yang dianut masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam. Yang kedua, cincin itu dipercaya sebagai penambah kekuatan. Jadi pada zaman itu mereka ada yang membuat cincin-cincin dari batu akik, dan mereka percaya bahwa kekuatan berasal dari cincin tersebut. Cincin itu yang memberikan kekuatan kepada orang tersebut sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dari sini bisa dipahami, ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Yang Oke. terakhir itu apa maksudnya, Bu? Rumput, mengikatkan rumput pada Kambing. ekor kambing. Ekor kambing, Bu. Nah, jadi pada saat itu kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam itu mereka kan menggembala. Mereka mengembala kambing di padang pasir, mereka mengembalakan kambing di padang rumput. Padang pasir dan di padang rumput. Jadi setiap mereka menginginkan hujan, mereka mengikatkan rumput tersebut kepada ekor kambing. Padahal untuk hujan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat apa yang menurunkan hujan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Malaikat Mikael, Bu. Ya. Nah, jadi Allah itu sudah menentukan apa saja, kapan hujan itu akan datang, kapan hari akan panas. Itu sudah ada yang mengatur. Tetapi mereka mempercayai dengan mengikatkan rumput pada ekor kambing, mereka akan mendapatkan turunnya hujan tersebut. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Nah, jadi Ibu harapkan dari kepercayaan-kepercayaan tahayul yang dianut oleh orang Arab ini, Ananda tidak ada yang mempercayai hal demikian, tetapi cukup mengambil pembelajaran dari apa yang dilakukan oleh orang Arab ini. Tidak usah mengambil, oh mereka menyembah berhala, kita menyembah berhala juga, jangan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, paham berarti semuanya di sini? Ya, insya Allah paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu akan memberikan sebuah game ya. Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok, Messi dan Helma berdua. Nah, ini ada Niati dan Nadila berdua juga ya. Iya, Bu. Oke, kelompok satu itu ini ada Niati. Dan dari lain, Bu. Kelompok satu ya. Kelompok dua Messi dan Helma. Oke, itu untuk kelompok dua. Di sini Ibu sebelum memasuki ke gamesnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana permainannya ya. Ya, Bu. Jadi Ananda Ibu bagi menjadi dua regu. Regu A dan regu B. Jadi di sini Ibu memiliki beberapa buah soal ya, ada soalnya ada beberapa buah. Jadi masing-masing kelompok memiliki kesempatan untuk menjawab dua soal per kelompok. Kalau seandainya tidak dapat, nanti akan dilemparkan kepada kelompok lain. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, untuk terakhir nanti akan ada babak rebutan untuk kelompok yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka dia yang akan mendapat skor tertinggi, dan yang mendapat skor tertinggi nanti akan Ibu berikan reward. Ya, selain nilai Ibu juga menyiapkan reward untuk Ananda ya. Baik, Oke, Bu. masih semangat ya? Semangat, Bu. Ya, bagus.
Ketua masing-masing kelompok silahkan diambil pertanyaannya. Di sini Ibu ada 2 ya, silahkan dipilih mana yang ingin diambil. Oke, pas ya. Udah, Bu. Pegang dulu soalnya. Berarti kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, Bu. Kelompok 1, soal nomor berapa? Nomor 1, Bu. Soal nomor 1, silahkan didengarkan soal nomor 1. Buku-bukunya disimpan ya. Ya, Bu. Oke, nggak ada yang melihat buku, tidak ada yang melihat catatan, tidak ada yang melihat HP. Silahkan disimak pertanyaan nomor 1. Berarti kelompok 1 soal nomor 1. Apa agama yang dianut bangsa Arab Quraisy? Saya, Bu. Ya, silahkan kelompok 1. Yaitu agama Hanifiyah, Bu. Ya, benar. Benar ya, agama Hanifiyah. Benar kelompok 2? Betul, Bu. Ya, 100 untuk kelompok 1. Kelompok A. Oke, selanjutnya soal nomor berapa lagi? Soal nomor 5, Bu. Soal nomor 5. Sebutkan 3 pemujaan yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Saya, Bu. Ya, silahkan Nadila. Dari kelompok A. Yang pertama menyembah malaikat, Bu. Yang menyembah malaikat. Yang kedua, menyembah bintang-bintang, Bu. bintang-bintang. Yang ketiga, Menyembah jin, ruh, dan hantu, Bu. ya benar sekali, 100 ya untuk kelompok A. Oke, kita lanjutkan ke kelompok B. Silahkan dibacakan soal nomor berapa? Soal nomor 2 dan 6, Bu. Oke, untuk soal nomor 2. Siapa pembawa berhala yang disembah oleh bangsa Arab? Bu. Ya, silahkan. Ammar bin Lu'ay, Bu. Ya, benar ya. Benar, Bu. Benar kelompok 1 benar ya. Benar, Bu. Nah, jadi berhala itu dibawa oleh Ammar bin Ammar bin Lu'ay Lu'ay. al-Khuzai, Bu, dari Ya. suku Ammar bin Lu'ay. Yang mana Ammar bin Lu'ay ini berasal dari suku Khuza'ah. Khuza'ah, Bu. Ya. Selanjutnya untuk soal nomor 6, 6. Bu. Soal nomor 6. Sebutkan 2 tahayul yang dipercaya orang Arab sebelum Islam. Bu, Ya. pertama itu di dalam perut manusia itu ada ular, Bu. Jadi kalau manusia itu lapar itu karena ular itu menggigit usus manusia. Ya, benar. Yang kedua, Yang kedua, mereka mempercayai bahwa jika menggunakan cincin dari tembaga atau besi itu akan mendapatkan kekuatan, Bu. ya 100 ya. Ya, Berarti Bu. poinnya sama-sama ya. Berarti Ananda ada tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan. Oke. Selanjutnya, karena poinnya imbang, Ibu akan memberikan babak rebutan. Siapa yang paling cepat nanti silahkan angkat tangan, jangan disebutkan jawabannya. Kalau sudah Ibu tunjuk, silahkan nanti disebutkan ya isinya ya. Ya, Ya, Bu. Oke, pertanyaannya, babak rebutan. Apa nama berhala besar yang ditempatkan di sisi Ka'bah? Bu, Saya, Bu. Oke, silahkan kelompok 2 yang tercepat. Hubal, Bu. Ya, benar sekali. Hubal. 100 untuk kelompok 2 atau kelompok B ya. Ya, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nama berhala yang paling tua? Saya, Bu. Oke, silahkan kelompok A atau kelompok 1. Al-Lata, Bu. Al-Lata, benar. 100 juga. Hebat anak ibu ya. Ya, Bu. Tadi ada menyimak. Selanjutnya, kenapa orang-orang Arab sebelum Islam mereka menyembah malaikat? Saya. Bu, Ya, Saya, silakan. Bu. Saya, Kelompok 2 duluan ya. Silakan. karena di kota Mekah ada bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri dari Tuhan. Ya, benar sekali. Jadi mereka beranggapan bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Nah, karena pertanyaannya sudah habis, oke, kita totalkan ya. 400, 300. Jadi pemenangnya adalah Kelompok 2, Bu. ya kelompok 2 atau grup B. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan. Ibu akan memberikan rewardnya. Baik, Bu. Kenapa kakinya Messi? Kesemutan, Bu.
Ya, bagus. Silakan kembali ya. Kelompok 1 juga ada ya, tapi nggak kecil. Silakan kelompok 1. Ya, Bu. Kasih ya, Bu. Ya, Nanda. Oke. Nah, jadi Ibu harapkan dari materi kita hari ini anak-anak Ibu bisa mengambil ibrohnya dan tidak mengambil yang negatifnya gitu ya. Ya, Bu. Tidak juga menyembah berhala. Jadi ambil yang positifnya. Oke. Berarti paham sampai sini ya, Nanda? Paham, Bu. Oke, kalau paham, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Mia. Baik, Bu. Nah, kepercayaan bangsa Arab sebelum masuk Islam yaitu mereka menganut agama Hanifiyah, Bu, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana arti dari Hanifiyah yaitu benar dan lurus, karena yang mana yaitu ajaran tauhid yang sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Kemudian sejak muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Ammar bin Lu'ay, yang mana pada masa jahiliyah orang Arab Quraisy banyak menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Ka'bah, Bu. Selanjutnya, bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama, mereka menyembah malaikat, ada juga menyembah jin, ruh, dan hantu, menyembah bintang-bintang, dan lain sebagainya, Bu. Nah, sebelum Islam, orang-orang Quraisy juga banyak percaya pada tahayul, yang mana salah satu di antara tahayul itu mereka beranggapan di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Selanjutnya mereka mempercayai cincin itu penyebab timbulnya kekuatan bagi mereka. Itulah kesimpulan dari Ya, bagus sekali ya. Jadi Ibu simpulkan sedikit. Jadi awalnya masyarakat Arab sebelum Islam itu mereka menganut agama yang lurus, yaitu agama Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, setelah datangnya berbagai kebudayaan, maka dibawalah oleh Ammar bin Lu'ay berhala besar, sehingga mereka banyak yang menyembah berhala tersebut. Dan selain berhala, mereka juga ada menyembah malaikat, jin, ruh, dan juga ada memiliki agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu mereka juga percaya terhadap tahayul. Sampai sini paham Ananda? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, untuk minggu depan kita masuk peradaban, masih materi yang sama, peradaban masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu poin kedua, yaitu keadaan sosial masyarakat Quraisy. Ya, benar. Jadi untuk minggu depan silahkan dibaca, silahkan diresume ya materi yang tadi. Oke? Ya, Bu. Berarti bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, karena waktu kita juga sudah habis. Ibu juga ada ngajar di lokal sebelah. Ya, Bu. Ibu pamit ya. Ya, Bu. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam